Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman di channel kita yaitu Rifki Arya Putra Riyadi. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi. Nah, di mana pada video kemarin itu kan kita membahas tentang apresiasi puisi. Nah, tapi di sini masih dalam lingkup apresiasi, cuman ini tentang prosa fiksinya. Nah, jadi puisi dan prosa fiksi itu berbeda ya. Nah, jadi kita bahas di episode kali ini di mana kita akan membahas pengertian apresiasi prosa fiksi, lalu perbedaan prosa fiksi dengan puisi apa saja, ciri-ciri prosa fiksi dan apa contohnya. Nah, dan pada video kali ini juga saya menggunakan salah satu teori untuk meneliti sebuah cerpen ya. Nah, di mana teori itu berasal dari salah satu presiden penyair Indonesia. Nah, kalau kalian penasaran siapa presiden penyair tersebut, silahkan tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan subscribe, like, comment, and share jika kalian suka video ini supaya aku semakin semangat untuk buat videonya dan membagikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, tapi sebelum itu juga aku ingin memperingatkan kalau aku menggunakan teori ini dan menerapkannya pada salah satu penelitian untuk cerpen itu berdasarkan pemahaman aku ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dalam teorinya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalian bisa juga komen di bawah bagaimana pendapat kalian mengenai teori tersebut. Oke guys, daripada berlama-lama kita lanjut ke videonya. Nah, baik di sini yang pertama itu ada pengertian apresiasi prosa fiksi. Apresiasi prosa fiksi adalah karya sastra yang berbentuk novel, novelet, dan cerpen di mana mengutamakan faktor imajinasi daripada faktor kenyataan dan melakukan pemahaman atau penghargaan secara menyeluruh untuk mengambil nilai-nilai yang terkandung pada karya tersebut. Lalu tujuan dari apresiasi prosa fiksi sendiri itu yaitu dapat menggunakan teori nimetik untuk mengetahui ceritanya. Di mana teori nimetik itu sudah pernah juga kita bahas ya teman-teman di pada video kelima saya. Kalian bisa kembali cek videonya di mana nanti saya akan juga cantumkan linknya. Nah, lalu yang ketiga itu ada pembagian prosa. Nah, jadi di sini prosa itu yang pertama ada dua. Yang pertama yaitu ada prosa fiksi, adalah sebuah cerita yang lebih dominan pada cerita khayalan atau diambil sedikit dari beberapa peristiwa. Adapun ciri-ciri prosa fiksi itu yang pertama dibagi pada beberapa peristiwa. Lalu yang kedua orality, di mana cerita ini didengar dari mulut ke mulut seperti legenda, mitos ataupun dongeng yang kemudian dituliskan oleh si penulis ini berdasarkan imajinasi dia. Lalu yang ketiga itu literasi ya, sesuai di mana karya fiksi juga bisa ditulis secara langsung tanpa melalui orality itu. Baru yang keempat, penulisnya juga tidak diketahui, anonim, sama seperti yang video kemarin juga itu bersifat anonim, pantun ya kalau nggak salah saya. Nah, adapun contoh dari prosa fiksi ini yaitu seperti cerpen, novel, cerita panjang, atau romans, dan lain-lain. Munculnya cerpen sendiri yaitu pada tahun 1960-an di mana saat itu terdapat suatu angkatan yaitu angkatan 66. Cerpen yang saat itu muncul menggambarkan tentang kebudayaan kita beserta unsurnya. Salah satu tokoh cerpen Indonesia yaitu yang terkenal seperti Muhammad Kasim dan Suman A.S. Lalu yang kedua itu ada prosa non-fiksi, yaitu prosa yang menceritakan langsung peristiwa sebenarnya tanpa dikurangi atau ditambah. Contohnya yaitu biografi, jurnal, artikel, dan sebagainya. Kalau contoh tokoh biografi itu seperti biografi B.J. Habibie ya. Nah, lalu yang keempat, perbedaan prosa dan puisi. Nah, puisi itu biasanya lebih padat isinya dan kata yang digunakan sedikit tapi memiliki makna yang luas. Sedangkan prosa sesuatu yang kecil dan dijabarkan seluas-luasnya disertai dengan imajinasi penulis ya, sesuai dengan contohnya seperti cerpen, novel, dan juga yang lainnya. Saya sudah menjelaskan tentang apresiasi prosa fiksi. Kita lanjut ke penerapan teori
salah satu presiden penyair Indonesia, yaitu Soetardji Kallzom Bakri, di mana teori yang disampaikan oleh Soetardji Kallzom Bakri ini adalah teori mengenai beberapa penyakit dalam cerpen Indonesia. Antara lain yaitu yang pertama ada abstraksi, di mana cerpen Indonesia menyuguhkan ide yang abstrak, filsafat, ataupun nilai yang terkandung di dalamnya. Cerpen yang baik harusnya menghidupkan ide, filsafat, atau nilai moral yang baik. Lalu yang kedua penyakitnya yaitu kecerendungan ingin terlalu banyak merangkum cerita, ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen. Nah, jadi menurut pemikiran saya di sini, poin nomor 2 ini maksudnya para penulis cerpen ya, lebih seperti apa ya nyebutnya? Ya, lebih seperti menjabarkan suatu cerita itu tanpa nilai moral ya, teman-teman. Jadi kan sebenarnya dalam cerpen atau novel itu harus terdapat amanah yang bisa kita petik gitu untuk dijadikan pelajaran dalam hidup. Nah, namun dalam penyakit cerpen Indonesia itu kurang ya, teman-teman. Nah, baru yang ketiga yaitu kurangnya disiplin menulis atau kurang memperhitungkan dengan cermat cara penyampaiannya. Mungkin di sini sudah ada nilai moralnya, cuman penulis cerpen itu cara menyampaikan moralnya itu kurang dapat oleh pembaca gitu teman-teman. Jadi kita pun sebagai pembaca bingung gitu nilai moralnya ada di mana, padahal mungkin sebenarnya jika dibaca dengan teliti itu ada nilai moralnya tersendiri ya, walaupun penyampaiannya itu sulit. Nah, itu dia salah satu penyakitnya ya. Lalu yang keempat yaitu kurang keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia, di mana sering dicampurkan dengan bahasa daerah. Nah, mungkin maksudnya di sini penulis-penulis sekarang itu dia mencampurkan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Itu sebenarnya memang boleh ya teman-teman, cuman penempatan bahasa daerah dan bahasa Indonesianya itu harus pas. Kalau enggak itu bakal mengganggu bahasa Indonesia itunya sendiri. Nah, padahal kan kita sebagai warga Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, teman-teman. Nah, itu dia mengenai teori Soetardji Kallzom Bakri. Nah, di sini saya akan menjabarkan atau menerapkan teori ini di salah satu penelitian saya, yaitu dalam cerpen yang berjudul Tik, karya Krishna Miharja dalam bukunya yang berjudul Bibir. Nah, kita langsung saja ya. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori Soetardji Kallzom Bakri dalam cerpen berjudul Tik dalam buku berjudul Bibir karya Krishna Miharja. Nah, dalam buku ini setelah saya membaca salah satu cerpennya ya, saya menemukan beberapa kesalahan yang sesuai dengan teori Soetardji Kallzom Bakri ini. Yang pertama yaitu ada abstraksi, di mana pada cerpen ini ada kesalahan abstraksi. Tepatnya abstraksi pada nilai moral ya, teman-teman. Jadi di dalam cerpen ini, dalam cerpen Tik yang berjudul Bibir ini, tidak ada sama sekali penyampaian nilai moral untuk pembaca atau nilai positif yang disampaikan oleh penulis. Isi cerpen ini hanya menceritakan sebuah tempat hiburan malam yang disebut dengan tik atau diskotik. Nah, jadi ceritanya itu ada salah satu tokoh yang bernama Dimas yang mempunyai teman bernama Pangeran, ini mengundang si Dimas ini untuk datang ke tempat tik itu melalui surat, dan surat itu bertuliskan, Dimas, saya sekarang sudah memiliki tik. Nah, lalu si Dimas ini berpikir tik itu mungkin sebuah mesin ketik Jawa ya, karena kan mesin ketik Jawa bunyinya itu tik 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 tik, nah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya itu tuh diskotik yang pada masa itu juga sudah sangat jarang ya. Nah, maka dari itu penulis ini cenderung lebih apa ya, menceritakan sebuah tempat diskotik itu. Nah, jadi tidak ada sama sekali nilai moral yang saya temukan. Padahal cerpen yang baik harusnya menghidupkan ide, filsafat, atau nilai moral yang baik. Nah, lalu kesalahan kedua yaitu kecerendungan ingin terlalu banyak merangkum cerita, ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen ya. Hal ini sangat sesuai untuk cerpen ini ya. Sesuai dengan poin pertama tadi, seperti yang saya bilang, karena pada dasarnya penulis hanya cenderung menceritakan ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen tanpa nilai moral sekalipun.
Di poin pertama tadi sudah dijelaskan juga, penulisannya fokus menguraikan tentang sebuah tempat diskotik sampai melupakan yang paling penting, yaitu amanah yang dapat dipetik oleh pembaca. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai apresiasi prosa fiksi serta teori Sutarji Kazem Bakri dalam penerapannya untuk penelitian cerpen ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, saya menerapkan teori ini berdasarkan pemahaman saya. Jika ada kesalahan, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tak pernah luput dari kesalahan ya teman-teman. Nah, sekian video hari ini. Semoga video yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk kita semua jika kita share video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share teman-teman ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.